Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Subianto Sidik. Saya adalah salah satu mahasiswa di Institut Paraikme Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Baso Akib Eskom MAK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang saya pahami pada artikel prinsip dasar operasional perbankan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh masalah perbankan syariah, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu perbankan. Nah, perbankan adalah di mana lembaga keuangan yang dimana kita dapat mengelola keuangan, baik itu dari segi penyimpanan, terus penggunaan jasa dan fungsi sosial. Nah, jadi mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui apa tugas fungsi dasar dari perbankan. Nah, kemudian kita melangkah ke berikutnya adalah syariah. Seperti yang kita ketahui bersama, syariah adalah prinsip dasar yang ada pada agama Islam, di mana kita menjalankan segala sesuatu yang ada di kehidupan kita berlandaskan Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam perbankan syariah atau ekonomi syariah itu memiliki 3 konsep dasar. Itu yang pertama adalah akidah. Nah, akidah di sini adalah kepercayaan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana semua yang kita lakukan di muka bumi ini adalah dengan tujuan untuk mendapatkan ridhonya dan sebagai ibadah atas kita sebagai hambanya. Kemudian yang kedua adalah syariah, di mana syariah di sini yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah landasan kita dalam menjalankan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di mana dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Nah, akhlak di sini adalah tingkah laku kita, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain itu dengan cara dengan setara tanpa ada perbedaan. Nah, ini adalah prinsip dasar dari perbankan syariah. Nah, kemudian mengapa perbankan syariah itu hadir? Nah, seperti yang kita ketahui, sebelum adanya perbankan syariah yang ada di Indonesia, karena perbankan syariah pertama kali berdiri pada tahun 1991, yaitu Bank Muamalat, ada beberapa orang yang sangat-sangat tidak setuju dengan adanya penggunaan riba, bahkan di dalam Islam sendiri dan bahkan juga di dalam ajaran Kristen, baik itu di Bible yang lama dan juga di Bible yang baru. Nah, di situ sangat-sangat melarang kita untuk menggunakan yang adanya riba. Tapi ada beberapa ulama mengatakan bahwa semua bunga yang ada di bank konvensional itu tidak selamanya dikatakan sebagai riba, karena ada tiga pendapat di sini. Yang pertama adalah semua jenis bunga adalah riba. Kemudian pendapat kedua itu mengatakan bahwa apabila jumlah bunga atau persenan bunga yang terdapat pada konvensional itu memenuhi standar dan tidak merugikan orang lain, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai riba. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bunga bank di bank konvensional baru bisa dikatakan riba apabila itu berlipat-lipat ganda, bukan hanya 2 kali lipat tapi sampai 3 sampai 4 kali. Itu baru dikatakan sebagai riba. Jadi itu mungkin beberapa pendapat ulama mengenai bunga yang ada di bank konvensional. Nah, kemudian fungsi yang dijalankan pada perbankan syariah itu ada 4. Yang pertama adalah menjalankan amanah. Nah, dalam semua jenis lembaga keuangan, baik itu secara konvensional maupun syariah, hal yang paling penting yang dibangun adalah kepercayaan. Bagaimana para masyarakat dan juga nasabah dapat percaya kepada kita untuk memegang atau mengendalikan uang mereka. Nah, pada amanah di sini yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah bagaimana cara kita menggunakan dana yang mereka percayakan yang disimpan kepada perbankan syariah digunakan pada investasi yang sebaik-baiknya yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Kemudian yang kedua adalah fungsi investasi. Nah, seperti yang sebelumnya pada fungsi amanah. Nah, investasi di sini bagaimana di perbankan syariah itu dapat membuat semua jenis dana yang tersimpan pada perbankan syariah itu dapat diinvestasikan ke segala tempat yang sifatnya syariah dan bersifat kemaslahatan bersama. Kemudian yang ketiga adalah sebagai jasa lalu lintas pembayaran. Nah, saya rasa
semua lembaga keuangan di sini sebagai jalur lalu lintas pembayaran. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi sosial. Nah, di mana di sini lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah itu melakukan fungsi sosial, yang di mana salah satu contohnya adalah penggunaan zakat. Nah, ini bertujuan adalah untuk menekan jumlah kemiskinan yang akan terjadi, dan seperti yang kita ketahui bahwa zakat termasuk ke dalam rukun iman. Maka itu seharusnya dan sewajibnya kita laksanakan, karena di setiap harta kita adalah ada sebagian harta orang lain. Nah, kemudian adapun jenis-jenis akad yang terdapat dalam perbankan syariah itu ada beberapa, ya. Di antaranya adalah mudharabah dan musyarakah. Nah, mudharabah dan musyarakah di sini adalah sama-sama bekerja sama, akan tetapi pada mudharabah satu orang yang sebagai penyedia modal dan satu orang lagi sebagai pengelola, sedangkan di musyarakah adalah kedua-duanya penyedia modal dan juga kedua-duanya sebagai pelaksana atau yang menjalankan usaha tersebut. Kemudian ada juga yang namanya akad wadiah, di mana itu sebagai titipan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada prinsip amanah, disitulah terjadi akad yang namanya akad wadiah. Kemudian akad yang berikutnya adalah jual beli. Nah, jual beli di sini adalah bank syariah sebagai perantara antara si pembeli dan juga si penjual. Di situ terjalin kerjasama dari 3 pihak di dalamnya. Kemudian akad yang berhubungan dengan jasa, contohnya adalah sewa menyewa. Nah, pada perbankan syariah juga menyediakan sewa menyewa itu, dan semua sifatnya transparansi. Kemudian yang berikut adalah kebajikan, di mana semua akad-akad yang ada di dalam perbankan syariah itu bersifat kebajikan, atau dalam artian itu untuk mendapatkan ridho Allah dan menciptakan kemaslahatan umat. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai prinsip dasar operasional perbankan syariah yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.